Jadi dari 8 poin hadirin, itu 6 kabar gembira, 1 beban, 1 peringatan. Jadi Ramadan oleh Nabi tidak dipotret sebagai beban. Baik, hadirin dirahmati Allah. Karena Ramadan itu punya beban yang memang tadi saya ceritakan tentang ternyata memang seperti itu beratnya. Itulah mengapa cara Al-Quran bertutur itu bertutur untuk meringankan rasa beban Ramadan itu. Itulah mengapa muncul kata tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Memang ketika Allah memanggil iman, kita juga yang kita panggil harusnya iman. Jadi manusia ini kan ada akal yang bisa dipanggil, ada fisik ini yang bisa dipanggil juga, dan ada iman yang bisa dipanggil. Ternyata untuk Ramadan bukan fisik yang dipanggil, Pak. Juga bukan akal yang dipanggil. Yang Allah minta yang dipanggil imannya, karena Allah manggil iman kita. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang yang kuat fisiknya, wahai orang-orang yang cerdas, bukan. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena fisik ini tidak akan sanggup menghadapi beban Ramadan, dan akal juga tidak akan sanggup menghadapi beban Ramadan. Sehingga kalau anak-anak kita, Bapak Ibu, dimasukkan ke Ramadan, yang dipanggil hanya fisiknya dan akalnya, dia nggak akan menikmati Ramadannya. Dia tidak akan kuat dengan Ramadan ini. Walau dia jalankan sekian Ramadan pun tidak membentuk kesolehan pribadinya. Karena dipanggil imannya. Dan itu sederhana. Masya Allah sudah berapa banyak contohnya kan? Orang fisik tegar, kokoh, kuat, dengan orang yang sudah sepuh, sudah tua, bahkan mungkin sudah terlihat rapuh fisiknya. Tapi masalah qiyam sepanjang imam membaca dengan indah sepanjang itu, ukuran kuat sholat qiyamnya bukan fisik yang kuat kan? Oh, yang fisiknya kuat pergi ya Pak. Karena memang yang dipanggil bukan itu, iman. Sama, puasa Ramadan sama, puasanya sama. Jangan Anda pikir kalau puasa itu untuk orang-orang yang fisiknya bagus itu, nah, yang imannya bagus. Makanya Allah tunjukkan, ayo panggil iman Anda, panggil iman. Iman ada di hati sini. Karena para ulama mengatakan iman, Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa iman itu ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Di sini tempatnya. Iman itu ditempatkan di dalam hati sini, kemudian dibuktikan dengan amal. Dan inilah maka termasuk tadi yang saya sampaikan tentang ayyamam ma'dudat. Yang kata ma'dudat itu sebenarnya tidak lebih dari 10. Untuk menghibur muslimin, nggak banyak kok sebenarnya, nggak banyak Ramadan tuh. Kalian jalani saja ya kan, nggak banyak dia. Karena ternyata berlipat 10 sudah total habis kan, 10 tapi berlipat gitu ya, 10 berlipat 3, jadi habis dah. Ya seperti 10 saja itu, tidak berat. Terakhir hadirin, lihatlah ceramah Nabi waktu memasuki Ramadan. Terakhir sekali, lihat ceramah Nabi di hadapan sahabat waktu memasuki Ramadan. Dan nanti mari kita hitung poinnya. Nabi mengatakan di hadapan seluruh sahabatnya, kata Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi kata Nabi telah datang, lihat kalimatnya, telah datang pada kalian bulan Ramadan, satu bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan puasa, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan yang durhaka. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam itu, Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalangi dari semua kebaikan. Ini harus diukur betul hadirin, ya kan? Bahwa ini pembahasannya panjang, tapi saya cuma ingin sampaikan 1 poin saja. 8 poin bukan? Ya 8 poin ini isinya apa? Isinya cuma 3, 8 poin ini. Yang 1 adalah kabar gembira, yang 1 beban, yang 1 lagi peringatan. Tapi mari kita hitung berapa jumlahnya. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ini kabar gembira semua. Allah wajibkan pada kalian puasa. Nah, ini beban.
Ini beban. Dibuka pintu surga, kabar gembira bukan? Ditutup pintu neraka, kabar gembira bukan? Diikat setan-setan yang durhaka, kabar gembira? Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kabar gembira? Baik. Yang terakhir sekali, jadi 6 kabar gembira. 1 bebannya. Yang terakhir sekali, siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, malam kebaikan itu, maka sungguh terhalangi dari semua kebaikan. Itu peringatan. Jadi dari 8 poin hadirin, itu 6 kabar gembira, 1 beban, 1 peringatan. Jadi Ramadan oleh Nabi tidak dipotret sebagai beban. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. 6 berbanding 1 loh. Dengan beban itu, yang satunya peringatan. Hati-hati kalau nggak berhasil, gitu ya. Di 611. Jadi Ramadan itu 611, Pak. Kan? Subhanallah. Jadi selama ini kalau kita masih memotret Ramadan sebagai beban, hanya bicara tumpukan program yang itu menjadi beban, berarti memang salah cara kita menghadirkan, menyuguhkan Ramadan untuk kita dan generasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.